Memang saya terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, bisa dikategorikan miskin. Wow. Bahkan dulu rumah pun dulu masih belum punya. Sejak saya SMP itu kelas 2 SMP. Nah, waktu itu bapak saya meninggal. Semua keluarga tidak mengizinkan untuk melanjutkan lagi ke sekolah. Ya udah, berhentinya sekolah, kita belum ada biaya. Pada saat itu saya ketemu sama teman bapak saya bilang, "Pak, bisa nggak saya jadi kernet, Pak?" Wow. Saya jadi kernet, itu dia di setiap hari Sabtu dan Minggu. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Sobat Inspirasi, gimana ya rasanya terlahir miskin? Bagi sebagian orang mungkin itu menjadi sebuah hal yang tidak menyenangkan, tapi sebagian orang itu menjadi sebuah tantangan atau bahkan sebuah anugerah, karena dari situ bisa bangkit, bisa berubah untuk membuktikan bahwa ternyata tidak ada yang salah dimanapun kita lahir. Yang pastinya pasti ada perjuangan, ada pengorbanan di dalamnya. Seperti apa sih kisah seorang anak muda berasal dari Singaraja yang akhirnya bisa sukses di Kota Denpasar? Menarik, beliau adalah pemilik dari Suka Fried Chicken dan juga seorang konsultan franchise. Selengkapnya kita akan dengarkan kisah beliau hanya di Inspirasi Berbagi. Halo Bli Indra. Halo, Oman. Gimana nih kabarnya nih Bli? Luar biasa pokoknya, harus baik, sehat. Luar biasa. Kalau misalnya ngelihat Bli Indra nih, kayaknya nggak pernah ada capeknya gitu ya. Banyak banget kegiatannya. Dan penuh gitu ya. Padat banget. Lumayan cukup padat sih dia. Nah, kita bicara ya nih brother. Brother ini kan kalau misalnya kita kulik ke belakang nih gitu, kan perjuangannya sangat luar biasa ya gitu. Semua orang udah pada tahu nih, tapi kan belum tentu Sobat Inspirasi tahu gitu ya. Tapi sebelum bercerita, mungkin boleh kenalan dulu nih sama Sobat Inspirasi, brother, silakan. Halo Sobat Inspirasi, perkenalkan nama saya Putu Agus Indra Wahyudi, saya asal dari Singaraja. Saat ini saya memiliki usaha itu di franchise, dan juga sekarang saya sebagai konsultan franchise juga. Wih, mantap sekali gitu ya. Seorang konsultan franchise, pemilik franchise. Ya, gitu. betul. Tapi sebelum kita ngobrolin tentang franchise-nya ini, kita bicara tentang awal mula. Kenapa bisa ke Denpasar, padahal asli Singaraja. Betul. Dan di Singaraja itu, kalau misalnya kita mendengar bahwa ternyata brother ini adalah terlahir dari keluarga miskin. Betul. Bener atau gimana nih? Oke. Terima kasih Mas Oman. Jadi memang saya terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, bisa dikategorikan miskin. Wow. Bahkan dulu rumah pun dulu masih belum punya. Nah, jadi cerita kilas baliknya adalah mungkin dari waktu saya SMP ya. Nah, sejak saya SMP itu kelas 2 SMP. Nah, waktu itu bapak saya meninggal. Nah, jadi bapak saya meninggal, yang dimana pada saat beliau meninggal, saya terkatung-katung bagaimana cara melanjutkan sekolah dan lain sebagainya. Akhirnya saya diajaklah di rumah paman dulu, diajak. Tetapi dari semua keluarga tidak mengizinkan untuk melanjutkan lagi ke sekolah. Ya udah, berhentinya sekolah, kita belum ada biaya untuk membiayai sekolah gitu. Tapi karena hati ini dan pikiran ini, saya pengen sekolah gitu, pengen saya sampai tamat SMP. Bahkan saya terus berdoa semoga ada jalan untuk saya sampai ke SMA. Nah, akhirnya saya mencari peluang, mencari celah bagaimana caranya agar saya bisa berpenghasilan. Dan akhirnya kebetulan orang tua saya adalah supir. Nah, jadi pada saat itu saya ketemu sama teman bapak saya bilang, "Pak, bisa nggak saya jadi kernet, Pak?" Wow. Saya jadi kernet, itu dia di setiap hari Sabtu dan Minggu. Karena hari Sabtu itu adalah tidak ada pelajaran, cuma ekstrakurikuler saja. Jadi saya tidak sekolah. Jadi setiap Sabtu Minggu itu saya jadi kernet. Dapat uang, saya tabung untuk bayar SPP di setiap bulannya, untuk biaya saya sekolah.
Dan saya kerja keras, saya berdoa, akhirnya saya tamatlah saya sekolah di SMP. Tidak hanya berhenti sampai di sana. Keluarga pun juga tidak mengizinkan saya itu untuk melanjutkan ke SMA. Wow. Ya udah, siapa nanti yang biayai? Kita nggak ada uang juga. Tapi saya bersikeras untuk gimana caranya biar saya bisa sekolah. Akhirnya adalah peluang untuk saya disekolahkan di yayasan di Denpasar. Padahal keluarga juga tidak setuju, tapi ya udah saya main gas saja. Apapun kondisinya, yang penting saya bisa sekolah. Saya bisa tamat gitu dia. Akhirnya berjalannya waktu, akhirnya saya sekolah di Denpasar dan saya tamat juga di Denpasar juga. Wow. Nah, setelah saya tamat di sana saya langsung kerjaan saya pertama adalah jadi sales. Oke. Nah, jadi sales ini adalah saya jadi sales motor, Mas Oman. Nah, jadi sales motor ini, yang lain pada bawa motor, saya satu-satunya sales yang bawa sepeda gayung. Wow, menarik ya. Padahal jualan motor, Motor. tapi bawanya sepeda gayung. Iya, karena saya nggak punya motor. Oh wow. Ya kan? Tapi untung saya diterima. Akhirnya saya bilang sama diri saya bisa achieve setiap bulan, saya bisa dapat bonus, saya bisa nabung. Akhirnya di bulan ketiga saya bisa cicil motor, saya bisa DP motor. Bulan keempat tuh saya bawa motor akhirnya. Jadi sales. Nah, itulah saya perjuangannya dari Singaraja ke Denpasar dia dulu. Wow, menarik ya Sobat Inspirasi ya. Dari nggak punya apa-apa, nggak didukung sekolah gitu, sampai akhirnya bisa lulus sampai SMA, ke Denpasar modal nekat, Betul. jadi sales, nggak punya motor, sampai akhirnya bisa punya motor. Wah, ini tuh perjalanannya bukan perjalanan yang biasa nih ya Bli Indra ya gitu ya. Sampai akhirnya Bli Indra bisa punya motor, dan yang menariknya adalah Bli Indra sampai bisa punya usaha gitu ya. Boleh diceritain nggak nih menariknya nih, kenapa bisa sampai akhirnya punya usaha yang katanya modalnya cuma dari brosur? Oke. Bener itu. Nah, ini juga cukup menarik ya, Sobat Inspirasi. Jadi pada saat itu 2 tahun saya jadi sales, penjualan meningkat dan sebagainya. Akhirnya ada suatu ketika di tahun 2015 itu saya omset saya turun, penjualan saya turun, dan income saya pun turun. Wow. Dari sana saya berpikir, gimana caranya ya? Apa yang harus saya lakukan ya agar income saya bisa naik, bisa tetap? Karena waktu itu adalah saya menyekolahkan adik di Denpasar. Oh, udah Saya biayain adik waktu betul. itu. Saya pada saat itu adik tamat SD di Singaraja. Paman keluarga bilang bahwa ini tidak bisa melanjutkan ke sekolah SMP. Dia nggak bisa karena nggak ada biaya. Dan saya ajak ke Denpasar, dan syukurnya itu dia diterima langsung di sekolahnya. Dan ya akhirnya ya dia sekolah di Denpasar. Nah, di perjalanan waktu itu penjualan di sales saya itu dia turun. Di sana saya berpikir gimana caranya ya, pengeluaran banyak masih, sedangkan gaji juga nggak cukup. Nah, akhirnya kenal sama teman. Nah, dia dulu pertama kali nawarin saya untuk join buka bisnis di event. Indra, mau nggak ikut event? Event apa kan saya nggak tahu sama sekali. Oh iya, boleh deh. Emang jualan apa? Oh, saya jualan sosis. Kamu jualan apa aja bebas itu. Oh iya ya boleh. Akhirnya pikir, yaudah saya jualan es krim aja. Tapi saya bilang, saya nggak punya gerobak, saya nggak punya apa-apa gitu. Nah, dia yang bilang, saya punya gerobak 2, jadi nanti kamu pakai isi spandukmu nanti di gerobaknya saya. Nanti setelah isi spanduk, setelah selesai event itu nantinya dicabut spanduknya. Dan akhirnya apa? Spanduknya itu saya pasang, saya ikut event selama 3 bulan juga. Jadi pinjam gerobaknya, karena gerobaknya itu ada
usahanya dia. Jadi saya pasanglah spanduk saya dia. Setelah selesai event saya kembalikan, saya copot lagi. Ya kan, minggu depannya ada event Pasang lagi. lagi. Pinjam dong lagi. Ya udah dikasih lagi minjam. Nah, akhirnya dari sana saya tabungin dikit. Nah, bulan keempat saya bisa membuat gerobak sendiri. Nah, akhirnya saya bilang, bro, thank you ya atas supportnya. Ini gerobaknya aku kembalikan. Aku udah punya gerobak sendiri. Buatlah saya sendiri itu gerobak. Akhirnya saya selesai di sales, saya fokus di event-event. Nah, setelah itu ada temen di event yang bilang ke saya, Bli, uang saya hilang no. Loh, kok bisa hilang? Ya, saya beli franchise di luar Bali, franchise es teh jo. Saya udah bayar tiba-tiba hilang gitu. Nah, dari sana ya saya punya pikiran mencari tahu apa itu franchise ya. Searching, belajar, kok enak kayaknya nih gitu. Padahal dari kendalanya atau masalahnya orang lain ya. Iya, betul. Yang Bli Indra sama sekali nggak tahu franchise itu apa. Betul. Wow. Akhirnya saya pelajari itu di Google tuh apa itu franchise. Kayaknya produk saya bisa deh kayaknya di franchise kan nih gitu. Ya udah, akhirnya saya membuat brosur yang gerobak dulu. Akhirnya di 2016 itu lahirlah dia Suka Franchise Indonesia. Tahun 2016 dia produk pertamanya adalah dia es krim. Nah, akhirnya saya post, kenceng itu banyak yang buka. Nah, akhirnya 2017, nah inilah yang bisa dibilang tadi Mas Oman katakan berawal dari brosur, yaitu membuat franchise fried chicken. Dari es krim, akhirnya ke ayam goreng gitu ya? Ya, ke ayam goreng nih gitu. Kok kayaknya banyak ada brand-brand lokal, brand-brand besar gitu. Dan saya juga seneng makan fried chicken kan. Nah, pengen sih punya gitu dia. Akhirnya apa? Saya coba-coba aja, membuat brosurnya terlebih dahulu. Nah, akhirnya saya coba share, saya post di platform, di marketplace dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba besoknya itu ada yang ngechat. Pak, saya mau buka, saya udah punya tempat. Oh iya Pak, kapan bisa ketemu besok? Ya udah, besoknya saya ke sana. Langsung gitu ya? Langsung ngecek lokasinya bagus. Langsung dia mau bayar. Saya yang belum siap. Pak, saya belum bawa surat perjanjian, Pak. Besok ya Pak, saya ke sini. Pinjam KTP-nya, saya foto. Akhirnya malamnya itu baru membuat surat perjanjian franchise. Hanya gara-gara ada yang pengen gitu ya buka franchise, baru bikin surat perjanjian gitu ya? Baru akhirnya besoknya itu saya ke sana, tiba-tiba dia tangan-tangan dan langsung bayar. Langsung bayar, pulang ngomong sama istri. Bu, ini ada yang bayar belasan juta, dia buka franchise. Hah? Gitu dia bilang. Gimana cara buat ayam gorengnya gitu dia. Gimana cara buat brandnya dan sebagainya, kita sama sekali belum tahu. Senekat itu. Kita belum tahu. Brandnya apa, warna catnya apa, di mana beli meja, cara buat ayam gorengnya gimana dan lain sebagainya, kita belum tahu sama sekali. Gitu. Nah, akhirnya setelah kita berjalan, akhirnya bukalah outlet itu di 1 bulan ke depannya. Setelah buka, nah kan sudah ada nih satu yang buka dia. Nah, saya foto-foto, saya post lagi. Akhirnya ada juga yang tertarik. Yang lain. Tapi tunggu dulu. Itu kan tadi bilangnya kan nggak punya pengalaman bikin ayam gorengnya gimana dan brandnya seperti apa. Itu berhasil nggak sih secara rasa tuh waktu itu? Nah, belajarnya di mana gitu? Waktu itu kita udah hampir nyerah nih gitu. Dalam artian kita udah coba-coba, kita udah sampai beli resepnya kita beli online di Kalimantan. Pada saat datang kita coba-coba nih gitu. Kita coba-coba sampai ke 12 kali. Bahan udah mau habis, tapi kita belum ketemu. Akhirnya di ke-13 kita coba, akhirnya baru berhasil. Nah, mau nih crispy-nya, dalamnya mateng. Nah, baru kita catat nih. Oh, menit kesekian, oke, aman nih. Akhirnya baru kita
beli meja di mana ya, cara buatnya gimana ya, gimana ya. Akhirnya kita berproses aja. Iya. Ya kan setiap hari kita berproses dan akhirnya bukalah itu dia Suka Fried Chicken dulu. Wow. Cabang pertama kita. Dan itu artinya berhasil ya? Iya, berhasil Dari dulu. 1 cabang sampai akhirnya sekarang ada berapa cabang Beli Indra? Nah, sekarang ada 17 cabang. 17 cabang ya, dari nggak bisa bikin ayam goreng Betul. sampai ada 17 cabang. Betul. Dan akhirnya bisa jadi konsultan franchise. Betul. Itu menarik. Maksudnya konsultan franchise ini ada produk lain lagi? Ada. Apa itu? Jadi konsultan franchise ini adalah kita membantu Yeah. para pengusaha, para UMKM Yeah. yang dia pengen buka cabang dengan cara franchise. Oke. Nah, karena tidak semua orang paham cara membuat franchise yang memiliki fundamental yang kuat dia di awal. Setuju. Banyak yang langsung aja mereka buka franchise, tiba-tiba semakin banyak nanti dia tutupnya. Oke. Ya, karena itu fundamentalnya harus kuat banget dia. Nah, karena pengalaman kami di 1 dekade selama 10 tahun, Wow. itu yang kami ingin bagi kepada mereka. Jadi sekarang bisa membantu untuk para pemilik produk Betul. yang ingin memfranchise-kan produknya gitu Betul, ya. Jadi betul, nggak betul. harus produknya ayam goreng gitu. Betul. Apapun yang mereka Apapun punya dia. produk. Nah, sistemnya adalah dari Beli Indra ini gitu. Betul. Bahkan kami juga ada kerjasama dengan teman-teman juga terkait nantinya dia pajak Oke. atau apapun nantinya juga kita juga kerjasama juga kolaborasi untuk mengembangkan produk teman-teman juga gitu. Jadi semuanya udah tersistem gitu ya. Betul. Dari A sampai Z-nya sudah Betul. aman gitu. Pokoknya Betul. untuk orang yang mau bikin franchise gitu, Betul. nggak usah khawatir, langsung nanya ke Beli Indra gitu ya. Tapi sekarang kita pengen nanya nih, produk itu kan sudah proven ya. Betul. Produknya Beli Indra itu sudah proven. Sedangkan kan produk yang baru ini gimana caranya supaya meyakinkan hati para franchisee gitu kan, untuk yang baru pertama kali ini supaya percaya nih sama produknya Beli Indra ataupun produk dari yang Beli Indra handle gitu. Gimana cara membangun trust-nya nih? Ya intinya kan apa yang sudah kita lakukan. Oke. Karena kan kadang banyak ada konsultan pamannya, saya tidak bilang semuanya ya gitu, mungkin ada beberapa, tapi dia tidak punya produk, dia tidak punya bisnisnya dia. Nah, kalau kami sudah ada bisnis yang masih jalan sampai sekarang. Jadi kami tinggal menduplikasi apa yang sudah kami buat. Dari SOP-nya, dari standar franchise, dan lain sebagainya. Itu yang kami copy kepada mereka. Jadi pembedanya Beli Indra ini adalah Beli Indra sendiri selain konsultan juga sebagai pemilik usahanya. Betul. Sehingga sudah terbukti gitu ya gitu. Betul. Tapi untuk yang pertama kali nih di awal Beli Indra bikin franchise gitu kan nggak punya pengalaman. Betul. Cara meyakinkan orang kayak gimana? Nah, kalau untuk pertama kali dulu saya mungkin ya, karena mungkin ada juga laki juga di sana, Oke. ada juga keberuntungan di sana mungkin. Dan yang kedua, saya tidak hanya sekedar menjual mungkin ya, Oke. karena saya kan basicnya sales dulu Iya. Jadi saya tidak hanya menjual saja, tetapi saya berusaha menggali masalahnya dia. Oke. Dan kita kasih solusi dia. Oke. Oh iya dia punya tempat bagus ini gitu. Nah, dan waktu itu saya tempatnya masih di kos-kosan Pak Oman. Di kos-kosan. Di kos-kosan. Dan itu bisa meyakinkan orang. Syukurnya sekali pada saat deal dia tidak datang ke tempat saya. Oke, Beli Indra yang datang ke tempat mereka ya, atau tempat Dan saya orangnya meyakini kalau dia datang ke tempat saya yang begitu berantakan, nggak akan jadi deal. Oke. Jadi di awal untuk memastikan itu ketemuannya di luar. Di luar. Bukan di kos-kosan. Walaupun sebenarnya secara official itu kantornya ada di kos-kosan gitu ya, Beli Indra ya. Iya. Dan saya pun ajak Bapak mau ke kantor kami. Untuk meyakinkan dia bahwa kita juga ada, walaupun ya kos-kosan. Oh iya, nggak perlu Pak,
bapaknya yang ke sini gitu. Sampai sekarang juga jarang sekali klien kami itu atau mitra kami itu datang ke kantor. Jadi kami yang memberikan pelayanan, kami yang juga jemput bola juga. Padahal sekarang secara visual kantornya udah beda gitu ya. Udah bagus banget karena kalau misalnya kita main ya ke kantornya Beli Indra di Suka Fried Chicken ataupun Suka Group itu udah sangat luar biasa, beda banget gitu. Jadi ini perubahannya sangat hebat gitu. Tapi kan yang menarik lagi adalah ini kita bicara tentang dari tadi mengelola produk gitu ya, sampai akhirnya ini kan franchise kan udah gede sistemnya gitu ya, dan mengelola orang sekarang. Betul. Itu ada tantangan tersendiri nggak dari mengelola produk sekarang mengelola manusianya yang begitu banyak gitu? Kalau saya bilang tidak ada, kan nggak mungkin, Pak Oman ya. Apalagi dengan begitu karakter yang begitu banyak, dengan caranya sih kita untuk mengelola masing-masing pemilik bisnis, kita sesuaikan dengan apa yang menjadi kesepakatan kita di awal. Semua udah tertuang di MOU. Hak dan kewajibannya seperti apa. Yang penting adalah kita komunikasi yang baik. Entah itu nanti hasilnya jelek, bagus dan sebagainya. Yang penting kita komunikasikan saja. Gitu. Sampai hari ini sih ya kami bersyukur masih diberikan kesempatan dan diberikan tanggung jawab untuk mensupport mereka semua. Jadi itu salah satu tips ya Sobat Inspirasi, bahwa dengan berkomunikasi yang baik kita bisa mendapatkan hubungan yang baik. Pastinya betul, terjaga sampai hari ini ya. Betul. Mungkin buat Sobat Inspirasi Beli Indra yang pengen buka franchise ataupun pengen akhirnya membuat produknya menjadi franchise, produk-produk apa aja yang bisa di-franchise-kan? Sahabat Inspirasi, jadi sebetulnya semua produk bisa di-franchise-kan dia. Hampir semuanya, mau dia kuliner, mau dia laundry atau apapun produk itu bisa di-franchise-kan. Tetapi memang ada kategori. Nah, jadi ada dua juga, ada franchise atau ada kemitraan dia. Jadi ini dua hal yang berbeda dia. Nah jadi kalau teman-teman punya produk, apakah ini bisa di-franchise-kan ataukah tidak? Nanti kita akan analisa dulu untuk produknya, kesiapannya, dan lain sebagainya dia. Karena kalau kita main franchise, itu kita harus siap, semuanya kita harus siap dulu dia. Siap supply, siap nanti timnya, dan lain sebagainya dia. Udah jadi siap, nggak bisa asal-asalan gitu ya? Nggak dia bisa. Belum siap, kita udah franchise-in produk, nanti resikonya tinggi banget. Komplainnya nanti tinggi banget. Jadi siapin dulu, matengkan dulu di sentralnya. Kalau sudah siap, baru deh kita franchise-kan dia. Jadi nggak bisa main asal-asalan. Jadi pastikan dulu produknya udah bagus, udah proven. Bagaimana nanti sistemnya juga jalan. Kita bisa mensuplai berapa banyak gitu kan ya. Dan tentunya ini produknya juga diminati oleh masyarakat luas gitu ya, Beli Indra ya. Yang berikutnya adalah tips buat Sobat Inspirasi Beli Indra, gimana caranya supaya kita bisa ketemu sama pengelola franchise yang tepat gitu. Karena seperti tadi Beli Indra bilang kan di awal bahwa ternyata sampai ditipu, ya udah bayar, ternyata nggak datang, dan akhirnya uangnya melayang. Nah, mungkin beberapa tips dari Beli Indra supaya kita nggak ketipu sama yang ngejual franchise tuh kayak apa aja sih? Nah, tipsnya adalah Sobat Inspirasi, yang pertama adalah kita lihat dulu latar belakang franchise-nya. Kalau dia punya sosial media, kita akan lihat dulu. Habis itu kalau bisa nikmati juga produknya dia. Apakah produknya ini dia enak, kurang enak, dan lain sebagainya. Jadi bukan cuma kita melihat, tapi kita juga meraba dan juga menikmati dari makanan tersebut. Dan juga orang yang diajak, yang punya franchise-nya itu enak dia. Nah, jadi bahasanya tuh tidak saklek dia gitu. Jadi mungkin itu salah satu tips dah dia. Dari sekian banyak tips ya. Iya, pastinya kita nggak cukup waktu. Mungkin nanti di episode berikutnya kita ketemu lagi untuk bicara tentang topik yang lebih luas lagi mengenai tentang tips khusus untuk yang mau franchise gitu ya. Nah, harapan Beli Indra nih ke depannya seperti apa, baik untuk sendiri ataupun untuk usahanya?
Kalau harapannya saya sendiri di usaha saya di franchise adalah semoga usaha saya ini adalah bisa berkembang, bisa membuka lapangan pekerjaan yang semakin banyak. Karena semakin banyak kami buka cabang, maka kami semakin banyak bisa menyerap tenaga kerja. Dan juga target kami adalah 1 tahun outlet punya 2 cabang. Wow. Nah, bahkan sekarang juga sudah ada di kami itu 1 tahun jalan, dia sudah punya 2 cabang, dia sudah ada. Wow. Jadi semakin banyak kami buka cabang, maka semakin banyak juga lapangan pekerjaan yang kami buka. Kami sukses, mitra kami sukses, dan juga partner kami dan juga SDM kami juga sukses juga. Keren banget Sobat Inspirasi. Itu tadi kita sudah ngobrol singkat bareng Bli Indra, pemilik dari Suka Precikan dan juga seorang konsultan franchise, yang semoga aja kita bisa ngambil poin-poin penting ya. Dan juga mungkin Sobat Inspirasi juga bisa bikin franchise. Dan kalau misalnya pengen ketemu Bli Indra nih, pengen tanya-tanya tentang franchise, kemana nih Bli Indra? Oke, jadi bisa nantinya follow di Instagramnya kami, itu dia ada namanya Ajus Indra. Jadi tinggal di follow, kita bisa ngobrol nanti di sosial media. Oke, Sobat Inspirasi. Jadi buat Sobat Inspirasi yang pengen belajar bagaimana cara memfranchisekan sebuah bisnis, atau Sobat Inspirasi yang saat ini punya bisnis yang pengen difranchisekan, nah saya siap untuk sharing. Saya siap nanti kalau mau jadi konsultannya, dan juga mari sama-sama kita sukses bareng. Nah, ada satu poin penting buat Sobat Inspirasi adalah, ini adalah sesuai dengan pengalamannya saya sendiri, yaitu apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita doakan, itu yang akan terjadi, Sobat. Dari awal saya tadi adalah dari sekolah SMP, saya tidak punya biaya, saya berdoa setiap hari, saya lakukan setiap hari, dan akhirnya semua diberikan jalan. Buat Sobat Inspirasi dimanapun berada, tetap pokoknya semangat, lakukan yang terbaik untuk diri Anda, sukses untuk kita semua. Sobat Inspirasi, itu tadi kita sudah berbincang hangat bersama Bli Indra ya, seorang konsultan franchise, pemilik dari Suka Precikan, dan masih banyak lagi produknya pastinya. Dan semoga Sobat Inspirasi bisa mengambil hikmahnya, kita bisa belajar, kita bisa eksekusi atau aplikasikan apapun yang sudah di-sharingkan tadi. Tapi tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dari channel kesayangan kita, Inspirasi Berbagi. Ketemu lagi kita di titik temu berikutnya, titik mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapin. Dan tentunya semoga kita selalu tetap berjuang. Apapun yang terjadi, percayalah bahwa setiap hal itu bisa berubah. Kalau kita percaya, kita yakini, kita lakukan, semua pasti bisa terjadi. Saya Oman Riyadi undur pamit, sampai jumpa. Thank you Bli Indra, terima kasih banyak. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.